Shalom saudara. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, puji nama Tuhan. Karena kemanakah kita dapat pergi, dapat melangkah kalau bukan karena kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau menikmati pujian kita pada sore hari ini. Kita membawa hati kita, membawa jiwa, roh kita untuk menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau persiapkan hati kita. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik. Tuhan, pada sore hari ini kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dufa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir pada saat ini Tuhan, pada sore hari ini. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami wajib, kami mau Tuhan senantiasa Tuhan dekat, melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami Tuhan membawa hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak anak-anak-Mu yang belum tiba pada saat ini. Mari Tuhan Kau hantarkan ke tempat ini agar boleh bersama-sama kami Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, jika ada kuasa kegelapan, kuasa yang tidak menyukakan hati-Mu Tuhan, mari Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kau singkirkan Tuhan. Kami mau hanya nama-Mu saja yang kami muliakan pada sore hari ini. Hanya Roh-Mu saja yang bekerja di sini, hanya lawatan-Mu saja yang hadir di sini ya Tuhan, memenuhi hati kami ya Tuhan. Hadirat-Mu boleh tercurah di tempat ini hingga kami boleh Tuhan menyembut Engkau Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap Tuhan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menikmati hadirat Tuhan, mau menikmati pujian yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat
Kuasanya, dan kita tak dapat menyelami pikiran Tuhan, tak terbayang kebesaran Tuhan bagi kita. Amin saudara. Amin. Kita mau angkat pujian ini, tak terbayang Harapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.
Puji nama Tuhan. Yesus adalah Raja bagi kita. Saudara, silakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita masih bersemangat memuji Tuhan pada sore hari ini. Karena kasih Tuhan, karena cintanya Tuhan, kita hadir di tempat ini, ada amin. Kita mau angkat pujian, Tuhan memberi nyanyian baru. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menikmati sebagian firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian dan syukurku. Pujian dan syukur kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
sekedarmu ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur. Pujian dan syukurku bawa padamu, hatiku persembahkan, ada di
di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah malam hari ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhanlah yang disembah, dipuja, dimuliakan di dalam setiap tahap di dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga tunai oleh darah-Mu di kayu salib. Itulah sebabnya kami senantiasa memuji Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami memberitakan firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu Kudus. Biarlah Engkau Allah yang perkasa dimuliakan di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Sertai kami dalam pelayanan firman-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam. Kalau kita tahu sekarang bahwa hidup manusia berada di dalam ketakutan. Karena adanya kesulitan, penyakit, dan berbagai macam hal dalam kehidupan rumah tangga, seringkali menyongsong masa depan, ketakutan itu menempel dalam hidupnya. Kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13-14. Saudara lihat ayat ini, dan ini benar-benar cerita yang terjadi, merupakan sejarah yang benar-benar terjadi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi untuk selamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saat ini, saudara sekalian, dengan berita-berita di mana seminggu akan mati listrik, banyak orang bertanya-tanya apa benar dunia ini akan tidak ada listrik selama 1 minggu. Nanti perekonomian akan hancur, dia bilang. Bank semua tutup, usaha kereta api semua tidak berjalan dengan baik. Saya sih terus terang kalau berbicara masalah ini, memang seringkali didengungkan, diberitakan oleh seseorang ya hamba Tuhan, ya mantan polisi juga dia, saudara sekalian. Memang dia bilang nanti dalam waktu seminggu, kita tidak tahu kapan. Memang pernah terjadi di sebuah negara cuma 3 hari mati listrik, dia bilang. Tapi itu belum seberapa, saudara sekalian. Sama juga bencana alam, akan terjadi bencana alam yang dahsyat di seluruh dunia sebelum Yesus datang kali yang kedua. Yang sekarang kita melihat orang berkata bahwa bencana alam terjadi, musibah, banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat itu adalah banjir bandang yang sangat dahsyat, merenggut ratusan jiwa dan desa-desa tenggelam. Kalau menurut Alkitab, itu baru hanya permulaan saja, kata Matius 24, ya. Baru permulaan saja. Nanti akan terjadi berbagai macam masalah, terjadinya kelaparan, kesulitan di dalam dunia ini di akhir zaman. Memang kita hidup di akhir zaman. Enggak ada jawaban lagi, saudara sekalian. Tanda-tanda dinyatakan kalau Yesus datang kali yang kedua, dia bilang nanti ada tandanya. Memang kagak tahu kapan dia datang, tetapi tanda-tanda dinyatakan, ada tanda-tanda di langit, saudara sekalian, ada bencana alam, peperangan, bangsa berangkat melawan bangsa, banyak orang nabi palsu, banyak orang mengakui juru selamat. Nanti dia bilang setelah itu baru aku datang. Tetapi Injil ini diberitakan dulu ke seluruh bumi. Jadi firman Tuhan ini ke pelosok-pelosok sudah diterima, baru Kristus datang. Mereka sudah terima firman Tuhan, kalau mereka menolak, ya mereka jiwanya terhilang. Nah sekarang kita melihat, yang namanya ketakutan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka berada di pinggir Laut Kolsom, saudara sekalian. Di Laut Tebrau atau Laut Merah. Kenapa kok Tuhan bawa ke tempat di mana mereka menemui jalan buntu? Ada kalanya Tuhan benar kata nyanyian. Dia bilang, saat ku tak mengerti jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu. Tetapi aku percaya dan aku berharap Engkau Tuhan yang sanggup merubah kesulitan menjadi kemenangan dalam hidup saya. Itulah pengakuan iman dari seorang yang nyanyian-nyanyian. Nah sekarang kalau Israel sudah dilepaskan, sahabat kita ini sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Tadinya kita mesti masuk dalam kematian. Tapi begitu kita terima Yesus, diampuni dosanya, ditebus, dan kita menerima kehidupan kekal di dalam Yesus di balik kematian. Tapi kenapa kok kita sudah jadi anak Tuhan? Sudah jadi milik Tuhan. Tuhan berkata, Immanuel, Allah menyertai kamu. Dan kita melihat kok saya dibawa ke tempat ini dalam kesulitan. Yang rasanya tidak bisa saya lewati lawan jalan ini yang penuh dengan percobaan. Tetapi Alkitab katakan percobaan dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita tidak melampaui akal kita. Tuhan akan tetap menyertai dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup anak Tuhan. Sekalipun dalam kesulitan, Tuhan tetap menyertai saudara. Yang penting dalam hidup kita meyakini firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu, berarti Tuhan menyertai kita. Tidak perlu kita takut. Dan Israel dalam ketakutan. Dia ketakutan karena mereka kurang percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sudah lolos dari negeri Mesir, di pinggir laut itu Tuhan ada. Mereka kurang yakin bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya timbul kekhawatiran, timbul kecemasan, timbul keraguan. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Sama juga saudara sekalian, waktu murid-murid ada dalam perahu. Yesus ada dalam perahu. Ombak yang besar menggulung perahu itu hampir tenggelam. Tapi murid-murid berusaha dengan suatu tegak, akhirnya gagal. Dia bangunkan Yesus yang ada di buritan. Baru Yesus bangun, dia berdiri, dia bilang, diam, teduhlah engkau. Saat itu mereka kaget, kok ombak tenang, mendadak. Kalau saya sebagai orang yang sering berlayar melewati lautan yang luas, ya dari Samudra India, kalau di selatan Nusa Tenggara Timur tuh nggak ada pulau lagi saudara sekalian. Kalau saya berangkat dari Lombok, sebuah pelabuhan lebar menuju ke Waingapu, di selatan itu nggak ada pulau lagi kecuali ada pulau Christmas, pulau Natal, tapi jauh sekali. Dan kalau saya memang kalau kita menghadapi gelombang yang besar, rasa takut cemas itu ada. Tetapi yang jadi jaminan firman Tuhan, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi kita renungkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Agar hidup kita berhasil dan beruntung, meyakini saudara sekalian, keyakinan kita mantap. Mengimani bahwa Tuhan ada, pasti Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Amin. Dan saudara, waktu Israel ada di pinggir laut ini, dia bersungut-sungut. Bisa orang meninggalkan Tuhan karena saking takutnya, saking kecewa, saya dibawa ke tempat ini, saudara sekalian. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan karena saya dibawa dalam kesulitan yang saya tidak bisa atasi lagi. Tapi yang jadi jaminan hidup kita untuk keluar dan lolos dari kesulitan, dekatkan hidup kita pada Tuhan dengan jalan berdoa. Bersekutu dengan Tuhan, kita minta sama Tuhan. Kita anak Tuhan, Tuhan Bapa kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Jangan bersandar pada manusia, gagal. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal menolong hidup saudara. Amin. Dalam Mazmur katakan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia selalu menjaga, tidak dibatasi dengan ruangan dan waktu. Jadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bangga punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita bangga punya Tuhan yang mati dan hidup kembali. Kita bangga menyatakan mujizatnya. Yesus naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Yesus adalah firman Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini, tugasnya menyelamatkan manusia. Ada orang yang bertanya sama saya, dia bilang, itu Yesus, dia bilang, yang kami bilang Isa, dia bilang itu datang ke dalam dunia bawa apa? Dia bilang bawa agama. Tidak,
Tuhan tidak bawa agama. Terus orang tidak bawa agama Kristen, tidak. Tuhan datang ke dalam dunia ini membawa keselamatan, mencari domba-domba yang terhilang, menjamin keselamatan bagi orang yang percaya pada Dia. Dia memang firman Tuhan, Dia adalah seorang anak Allah yang memang sudah dinubuatkan sebelum Yesus lahir 700 tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu akan lahir seorang juru selamat yang namanya Yesus. Jadi ini merupakan rencana Allah. Rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Allah menjadikan saudara sebagai anak-anak Allah, percaya Yesus, jadi anak Tuhan, Immanuel, Allah tetap menyertai kita. Amin. Dan kita melihat pada waktu berada di pinggir laut kosong, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut, saudara sekalian. Bersungut-sungut. Seperti saudara sekalian, saya sering katakan kalau saya di Pasar Minggu selalu bicara sama anak-anak, cucu saya kepada Hana, kepada mantu saya Acan, nggak usah khawatir, saya bilang. Soal hidup dan mati itu urusan Tuhan. Yang penting hidup yang sekarang ini gunakan waktu kita untuk ibadah, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dengan tindakan iman. Saya mau datang ke gereja, saya mau ibadah sama Tuhan, sebab Tuhanlah satu-satunya juru selamat dalam hidup saya. Dan saya lihat pada waktu saya melihat dikasih obat dokter dalam 9 obat itu bentuknya saudara sekalian, saya bilang ada juga obat ya yang memang triglisida ada, saya bilang ada obat buat pengencer darah, bukan lasik, bukan. Itu namanya berikut ya, kalau habis ini ada pengencer darah, saya bilang ada juga omega buat menguatkan, ada juga spironolactone buat membuangkan air kecil yang tidak perlu dibuang, itu saya bilang. Ada juga saya bilang ya simvastatin buat kolesterol, saya bilang ini semua berguna buat jasmani, dimakan kalau dokter bilang makan. Tapi berharap suatu hari, jangan takut, jangan khawatir. Jangan karena ada obatnya banyak, kita takut. Dia bilang, ini obat ini banyak, pasti penyakit saya parah. Enggak, urusan mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Yang penting kalau kita sudah berobat ke dokter bilang makan sehari 3 kali, kita makan, saudara sekalian. Yang penting kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Dan pada akhirnya dokter bilang, dia periksa di dalam radiologi itu, dia bilang ini pembuluh darahnya ada yang 50%, ada yang 95%. Yang 90% sudah dikasih ring, dia bilang. Yang tinggal ini satu lagi 50%, dia bilang. Ya kalau masukin satu, pasti ada satu. Dan saya lihat almarhum Lukas Sudrajat itu sampai 6 ring, saudara sekalian. Sekali pasang di Medistra, saya bilang. Dia bilang, ya saya om, memang papa saya juga ada penyakit jantung turunan, saya bersandar aja seperti pada Tuhan, saya juga ya. Dia bilang udah dipasang ring 6, dia bilang. Saya bilang ya segala sesuatu hidup dan mati di tangan Tuhan. Yang penting kita tetap rajin sama Tuhan. Dia tahu pasang ring ini banyak ya hidupnya ya. Dia bilang sudah enggak itu lagi. Tapi jangan cemas, jangan mundur atau jangan ya kendor. Tetap ibadah sama Tuhan. Setiap manusia suatu saat lahir dan mati. Mati merupakan kebahagiaan bagi orang Kristen dalam Wahyu. Dia katakan, oh iya, nggak berapa lama memang Tuhan panggil. Dan saya bilang sama bantu saya bilang percaya Yesus pada Tuhan. Saya bilang, orang soal hidup dan mati tangan Tuhan, nggak kudu-kudu penyakit jantung. Dia mau ke Surabaya aja, saudara sekalian, kecelakaan di tengah jalan, nggak kudu-kudu penyakit jantung. Pramugari yang tercantik ya, bis trans ya itu Jawa, ya berangkat dari Polres sore, tahu-tahu jam 5 pagi tabrakan di Semarang, karena supirnya ngantuk, nabrak buntut, pramugarinya mati, yang lain selamat, tapi 34 luka parah. Itu saya bilang perjalanan hidup kita. Memang dalam perjalanan ini penuh resiko, saya bilang. Tapi kita yakin apapun yang terjadi, kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah diselamatkan. Amin. Sudah selamat masuk dalam surga.
Saya bilang soal hidup dan mati itu kita gak, itu urusan Tuhan, saya bilang. Sama seperti Israel, saking takutnya dia berteriak. Musa bilang jangan takut. Dia bilang, dia berteriak Musa juga. Jangan takut, kamu lihat hari ini, dia bilang. Dia bilang, orang Mesir yang kita lihat sekarang, kita tidak akan melihat lagi setelah mujizat terjadi, dia bilang. Dan Tuhan akan berperang ganti kamu. Begitu saudara sekalian, dia nyebrang laut kosong terbelah dua sampai jalan terus, baru mereka lego. Begitu lego mereka ya tidak ngersulo, tidak bersungut-sungut. Mereka sampai di seberang ketakutan lagi, jangan-jangan dia nyusul sampai ke seberang kita habis nih. Ya cuman Musa, kalau Tuhan bercampur tangan, Musa angkat tongkatmu, palu itu laut terkumpul lagi jadi satu, orang-orang Mesir tenggelam. Cara Tuhan, berbagai macam cara Tuhan menolong hidup kita, saudara sekalian. Cara Tuhan menolong hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa begini, kok bisa begitu. Ya kalau saya bilang hidup sampai sekarang itu oleh kemurahan Tuhan. Nah contohnya Israel ini baru mereka bersyukur, oh iya benar Allah yang kita perkasa, Allah kita Yehova Rafa, benar Roy, artinya gembala kita yang baik, benar-benar Allah kita Allah perkasa ajaib. Dia bilang Raja Salom, jadi kita sampai di seberang orang Mesir tenggelam, kita bersuka cita. Sayangnya perjalanan ini masih jalan terus, masih lewat proses untuk masuk ke negeri Kanaan. Hari ini kita bebas, hari ini kita berkati, tapi kita masih hidup dalam dunia, masih dalam proses menghadapi masalah di dunia ini. Tapi apapun proses yang berat, kesulitan yang berat, yakinlah Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Dia akan bela hidup saudara. Begitu sampai di sungai, di Mara, mereka kehausan. Kadang-kadang kita dalam kekurangan. Ada kalanya diberkati, ada kalanya ekonomi kita surut, ada kalanya toko kita ramai, ada kalanya toko kita sepi, saya bilang. Di zaman COVID banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang hancur. Sampai yang punya toko dia bilang barang-barang saya sudah habis bro. Saya sudah jualin karena COVID 3 tahun ini usaha saya macet. Terus ada seorang pedagang kain dia bilang dalam waktu seminggu saya cuma laku dasar satu. Bagaimana saya bisa minum? Yang penting kalau saya hidup sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan saya hidup. Saya ada sampai hari ini karena Tuhan hadir. Mantu saya juga seorang hamba Tuhan dia bilang. Jadi saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang sangat indah. Amin. Dan saudara, pada waktu Israel ada di Mara, dia ketakutan. Ketakutannya takut mati. Begitu air diminum, aus, pahit, beracun. Wah mati saya di sini. Hidup saya cuma sampai di sini, saudara sekalian. Hidup saya. Sama saya, saudara sekalian. Umur saya sudah 84 tahun. 35 tahun yang lalu. Ya. Saya ada di Jakarta bayar peti mati. Jadi ada satu jemaat yang meninggal dunia. Uangnya belum ada. Saya bilang, udah nggak usah khawatir. Upacara berjalan terus. Masalah uang belakangan, iya. Di sini, nah yang sekarang itu ya anaknya sudah jadi dokter, Susi, ada di Medan. Dia bilang, Om kalau ke Medan jangan lupa ke rumah saya, iya. Dia bilang begini, begitu meninggal dunia, selesai udah upacara kematian udah beres. Tahu bagaimana ya situasi di Jawa Barat ini secara politis, di mana orang-orang Kristen terjepit menghadapi hantaman dan yang lain-lain. Waktu saya pulang, Tuhan menolong saya dengan cara lain. Mestinya saya sampai di Cikarang pas jam 6:30 sudah sampai. Tapi kenapa saya jam 4 sore saya ke rumah keponakan saya. Dia bilang, Om jangan buru-buru, saya bertanya jawab soal Alkitab, firman Tuhan.
memberikan kekuatan pada saya. Oh iya, tanya aja. Sampai saya jam 6 selesai, baru saya naik bis sampai sini jam 8. Setelah jam 8 saya masuk di sini, kaget saya, wow, udah pada hancur gereja ini. Semua bangku-bangku dipatahin. Siapa yang dicari? Saya tanya Ibu Gembala. Mana pendetanya? Mana pendetanya? Mana pendetanya? Dia bilang. Dicari sampai saya ke lemari, dibongkar semua lemari. Nggak ada pada sini. Saya bersyukur pada Tuhan. Cara Tuhan menolong, keponakan saya minta ajarin Alkitab, makan waktu, saya jadi kesini sedikit malam. Selesai mereka sudah berusaha, saya masih di Pasar Lama, saya lihat banyak orang, saya lagi makan kacang hijau, saya kesini baru kaget, terjadi masalah perusahaan gereja. Kalau saya ada, habis saya. Jadi soal hidup itu dan mati itu urusan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya hidup sampai saat ini. Hebat Tuhan menolong dengan cara yang lain. Bukan saya langsung ke sini berada bersama orang, Tuhan jaga. Cara lain. Ditahan dulu. Jangan buru-buru ke Cikarang. Sampai Cikarang saya lihat udah selesai. Semua orang cerita. Dia cari pendetanya, amankan pendetanya dulu. Dia bilang. Tapi saya tidak gentar. Kalau orang jadi hamba Tuhan, urusan mati dan hidup di tangan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, pejuang, pemberita firman Tuhan, harus mempunyai nekat, harus mempunyai prinsip iman yang teguh, meyakini apapun yang terjadi, pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan Israel kasih jalan keluar yang terbaik. Dia tidak bersugut-sugut. Jadi saya renungkan, tadi malam saya renungkan, saya lihat mantu saya tidur. Ya dia bilang, kokoknya bilang, berobat ke Pedang saja, dia bilang nanti soal itu masalah keuangan itu saya tanggung. Dia bilang, bikin paspor sekarang. Saya lihat berdoa aja, saya bilang, ya urusan ke dokter itu urusan mereka, tapi yang penting utamakan Tuhan dulu. Tempatkan Tuhan sebagai penolong. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa utamakan Tuhan? Sebab Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Nah saudara sekalian, saya lihat anak-anak, saya tidur, cucu-cucu pada tidur segitu, saya renungkan sendiri di meja. Saya hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak bisa apa-apa. Saudara sekalian. Rasa takut itu ada. Setelah peristiwa itu rasa takut ada. Saya tidur, kadang-kadang mendadak bangun sendiri. Saudara sekalian, bangun sendiri. Kadang-kadang kaget saya, kadang-kadang dikagetkan. Rasa takut, saya berdoa sama Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Bergumul sendiri di tempat ini. Pada saat tembok ini hancur, kacanya hancur, saya cuma berdua. Malam-malam kadang-kadang saya bangun sendiri. Kaget saya berdoa sama Tuhan. Pada saat ketakutan itu menekan kehidupan kita, gunakan iman saudara. Saudara percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Dia sanggup menyelamatkan, dia juga sanggup membela saudara dimanapun dia berada. Dan saudara sekalian, sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan. Dan kalau saya melihat, ya tahun 2027 bulan Februari, Musyawarah Nasional di Manado. Saya pikir dari Jogja ke Manado, yang mubes di Jogja tahun 2023, yang saat ini nggak bakal ketemu lagi di Manado, sebab banyak yang Tuhan sudah panggil satu persatu. Saya pikir bisakah saya bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan seperjuangan. Yang paling tua itu saya. Semua sudah nggak ada, saudara sekalian. Tinggal yang usianya yang umur 85 tahun, yang sudah 30 tahun saya di Sinode, tinggal saya sendiri. Makanya saya bilang, sudah yang anak muda yang maju. Tapi sekarang kalau saya ngobrol-ngobrol, biasanya tuh ada grup saya yang tua-tua, ya saya menyendiri, gak bisa ngomong apa-apa, saya bilang. Gak bisa. Saya bilang, waduh memang, sama juga reuni Sekolah Kitab Surabaya tahun 2000.
Begitu diadakan lagi 3 tahun di kemuliaan dalam waktu 30 tahun, saya tanya kemana saudara gembala sini, nggak datang, gembala sini nggak ada. Dia sudah berangkat kepada kemuliaan Tuhan, udah nggak ada. Sekarang yang kita masih hidup, ya, sandarkan hidup kita pada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Dan waktu Israel kurang air, dia bilang, cara Tuhan gampang. Coba Musa pungut tuh kayu kering, dilempar, minum, berubah jadi air yang manis. Berbagai macam cara Tuhan untuk menolong umatnya. Demikian juga kita hidup di penghujung tahun. Jangan takut. Kalau tahun 2025 Tuhan sertai saya percaya tahun ini Allah Immanuel menyertai kita. Amin. Dan kita baca Yesaya 41 ayat 10. Ya, sudah dapat, saya sudah dapat. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ada kalimat yang negatif, ya. Ada kata-kata yang negatif. Janganlah takut, artinya suatu larangan. Orang Kristen, anak Tuhan nggak perlu takut menghadapi penyakit, kesulitan, sebab Immanuel Tuhan menyertai dia. Ada jaminan sebab aku menyertai engkau, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tetapi negatifnya, kamu jangan bimbang. Nah, bimbang inilah yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Keraguan-raguan, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa dengan iman, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dia baik, dia Tuhan yang baik. Nikmatilah, kecaplah bahwa Tuhan itu baik adanya. Nah, jangan bimbang. Bimbang inilah yang menjadi penyakit rohani dalam hidup kita. Kalau kita dalam ekonomi merosot, bisa enggak saya bisa berkembang seperti yang lain? Tidak mungkin, sebab saya keadaan seperti sekarang. Yang bagi kita tidak mungkin, bagi manusia tidak mungkin. Kalau Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, tidak perkara mustahil untuk memberkati hidup saudara. Amin. Di sini jangan bimbang. Bimbang ini penyakit rohani, saudara sekalian. Bimbang ini. Terus dikatakan lagi, dikatakan jangan bimbang. Sebab aku Allahmu akan ada jaminan. Kalau tidak bimbang, kita yakin Yesus ada, dia akan teguhkan rumah tangga saudara. Di sini aku meneguhkan kamu. Artinya dia teguhkan pribadi saudara agar kuat menghadapi masalah. Dia teguhkan isi saudara. Dia teguhkan rumah tangga saudara. Dia teguhkan ekonomi saudara. Tuhan meneguhkan, menguatkan, memberkati sehingga kita bisa berkata hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Di sini. Jadi Tuhan akan meneguhkan kehidupan kita. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Jadi saudara sekalian, tidak perlu takut. Tuhan pegang kita dengan tangan kanan. Dia bawa kita kepada kemenangan. Bukan kepada kekalahan. Bukan kepada kemenangan. Itulah sebabnya penyakit takut ini saudara sekalian. Dalam nama Yesus Tuhan hancurkan. Singkirkan dalam saudara. Ada roh keberanian. Maju dalam Tuhan. Allah bersama kita. Amin. Dan sebagai ayat penutup, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Artinya serahkan hidup saudara. Kita ini sudah milik Tuhan. Tuhan apapun yang terjadi kami serahkan dalam tanganmu. Serahkanlah kekhawatiranmu, kecemasanmu pada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai dalam saudara. Dengan serahkanlah kekhawatiranmu, kita ada penyerahan total, saudara sekalian. Sebab ia yang memelihara kamu, bukan manusia yang pelihara saudara. Tuhan pelihara saudara, seperti burung dipelihara, tidak pernah menabur dan menuai, Tuhan juga pelihara saudara. Artinya Tuhan pelihara saudara, menjamin bahwa Tuhan menyertai saudara dan Tuhan melindungi saudara. Terus ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Kita sadar mawas diri.
Kalau kita takut, kita mundur dari Tuhan, wah enak saya senang. Enggak, buat apa ke gereja kamu? Pilot, ekonomi begini, rumah tangga anak-anakmu enggak berhasil. Buat apa? Ada kipas dari pos 8 di sini. Sadarlah dan berjaga-jaga, kita mesti sadar bahwa lawan kita ini setan iblis dalam hati dan pikiran kita sering mengganggu. Enggak mungkin kamu bisa, enggak mungkin kita bisa. Tapi kita berdoa dengan iman dalam nama Yesus, saya bisa masuk tahun 2000 dan berhasil. Amin. Di sini katakan lagi, berjalan berkeliling sama sepertiga. Setan itu jalan berkeliling seperti singa yang lapar. Orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, ya makanya Tuhan bilang, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ialah yang akan diselamatkan. Dia bilang, berjalan berkeliling sama seperti singa yang lapar. Ada orang Kristen yang lemah, yang jauh dari Tuhan. Itu gampang saudara sekalian, diasut pikiran kita saudara sekalian. Misalnya kalau saya lihat viral, dia bilang, saya lihat viral nih dari Dharma Porekun, dia bilang itu COVID itu buatan manusia, dia bilang. Itu masalah ekonomi dia, supaya obatnya laku, dia bilang. Saya nggak mau disuntik, dia bilang saya nggak mau ini. Ya, buat saya sih belum masalah COVID, masalah apa itu namanya penyakit. Kalau pemerintah bilang suntik ya suntik aja, saya bilang nggak bayar ini, saya bilang. Urusan dia mau ekonomi ke penyakit itu Tuhan kan tetap dunia ini masih di bawah kontrol Tuhan. Pemerintah di dunia ini masih di bawah kontrol Tuhan. Di bawah kekuasaan Tuhan. Dan hidup dan mati manusia di tangan Tuhan. Nggak perlu takut, kita punya Tuhan. Biarpun penyakit itu merajalela, penyakit menular, epidemi, saya nggak takut. Saya tahu Tuhan bela, Tuhan jamin keselamatan sampai saya masuk di surga. Terus sekarang mau ngomong dan mencari orang yang dapat mencari orang. Setan ini mencari orang yang lemah, orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Ya udah aja gak ke gereja, di rumah juga sama aja kok daripada ke gereja. Dia bilang, lu ke gereja dagangan sepi, di rumah juga sama. Saudara sekalian, kita punya iman. Usaha kita bangkrut, pilot, saya percaya orang lain diberkati, saya juga diberkati. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong. Amin. Di sini katanya lagi, mencari orang yang dapat telannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau ada kuasa kegelapan yang ganggu pikiran saudara, lawan dengan iman. Saya punya Tuhan, setan keluar. Saya punya Yesus, setan keluar. Saya punya Tuhan Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus, setan keluar dari hidup kita. Dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, yang kuat, yang mantap, yang meyakini Yesus itu ada dalam hidup saudara. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita lawan dengan iman. Jadi tidak perlu takut menghadapi masalah, lawan dengan iman. Saudara punya iman, punya berkat. Saudara punya iman dalam Yesus, ada jalan keluar. Saudara punya iman dalam Yesus, penyakit disembuhkan. Saudara punya iman dalam Yesus, rumah tangga saudara diberkati Tuhan. Iman harus ada tindakan ibadah sama Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Itu namanya iman yang hidup, yang bertindak. Saya katakan kenapa ada kebaktian doa hari Selasa. Kita harus punya iman yang hidup, yang aktif. Bukan yang pasif, yang aktif. Kita bersekutu dalam doa. Di dalam doa itu kita punya hubungan sangat paut dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Itu iman yang hidup. Lawanlah dengan iman yang hidup. Dengan iman yang mantap. Tuhan akan bela saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama diri masuk dalam doa. Sebab dia hidup. Singer maju ke muka. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin Yesus hidup. Kami tidak gentar dan kami punya hari esok. Sebab Engkaulah di atas segala-galanya Yesus, yang sudah mati bangkit naik ke surga. Kami punya Tuhan yang hidup yang akan datang kembali menjemput kami. Kami punya Tuhan yang hidup yang menyediakan tempat buat kami di dalam kerajaan surga. Dan kami punya Tuhan yang hidup dalam kesulitan apapun juga. Engkau jadi penolong yang ajaib dalam hidup kami. Sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan suci Tuhan. Seberapa banyak kali kami masuk dalam perjamuan suci, seberapa banyak kali kami peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Bapa, berkatilah perjamuan suci ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roti adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kami, dan air anggur adalah darah Kristus untuk mengampuni dosa kami. Lewat kematian Yesus kami percaya, dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, agar kami pulang membawa berkat, yang sakit sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, dalam percobaan Tuhan beri kekuatan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdiri dan kita buka plastik roti ini. Saudara sudah dapat, dan angkat roti di atas tangan kanan saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami melayani sabda-Mu Tuhan. Saatnya kami melayani perjamuan suci, roti ini adalah tubuh Kristus. Kami aminkan, kami yakini bahwa Engkau sudah mati di kayu salib. Dan dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Dan memang kami sudah diselamatkan. Saudara dengar firman Tuhan. Pada malam pada waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, Tuhan Yesus berkata dan memberkati roti dipecah-pecahkannya itu. Inilah tubuhku, makanlah. Roti yang dipecah-pecahkan demi keselamatan kamu, kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat air anggur di atas tangan kanan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami abidkan dan kami yakini bahwa air anggur ini adalah darah Kristus. Di dalam darahnya, di dalam lewat darah Kristus kami sudah diampuni dosa kami. Sudah diselamatkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Beri kekuatan kepada kami. Saudara dengar sabda Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus memberikan cawan minuman itu kepada para murid. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak jalan keampunan dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan dari milunya kita sudah disembuhkan. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir tengah kami untuk memberkati kami. Engkau hadir tengah kami untuk mengampuni kami. Engkau hadir tengah kami untuk menyelamatkan kami. Yang sakit sembuh. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Masa depan kami berdalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin Kau berikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Amin. Saya serahkan pada Botiasa. Sing hallelujah to the Lord. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan untuk persembahan. Nanti saya minta Ibu Mari dan Ibu Susi membawakan kantong persembahan pertama dan kedua. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami tidak takut menghadapi hari esok. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tempat sandaran kami. Kami boleh menghidupi iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau-lah pembela kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati perjamuan kudus di mana kami boleh mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Engkau telah membawa kami di dalam kemenangan, lepas kemenangan di dalam hidup kami. Kami akan berjalan pasti dan bersama-Mu Tuhan menghadapi hari esok kami. Kami tahu Tuhan Engkau memegang kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami boleh mempersiapkan persembahan kami akan kami bawa untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk menabur yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima dan kami akan kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita pujikan pujian ini. Kecaplah dan
pujikan kecaplah dan lihatlah yang singa-singa muda beranak kelaparan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang lurus. Tak kekurangan satu kekuatan dia singa-singa. Singa-singa muda beranak kelaparan. Singa-singa muda beranak kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang singa-singa muda. Singa-singa muda beranak kelaparan. Singa-singa muda beranak kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang tak kekurangan. Tak kekurangan satu pun yang tak kekurangan. Tak kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Bagaimana Tuhan memberkati. Untuk warta gereja, sebagaimana biasa ibadah kita diadakan 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 6 sore. Setelah ibadah pagi ada kebaktian anak-anak sekolah minggu, juga ada anak youth, anak pemuda-pemudi yang diajarkan firman Tuhan setelah ibadah pagi. Hari Selasa besok ada ibadah doa jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Ya, kita malam hari ini kita berdoa buat suaminya Hana. Sudah 3 minggu, memang engkaunya bilang hari Minggu tutup. Dia bilang, gua aja orang wihara, Buddha, Minggu tutup cari Tuhan. Apalagi lo orang Kristen, tutup toko cari Tuhan, dia bilang. Dia bilang, di dunia ini sementara, itu orang wihara itu kasih nasihat. Oh iya, ya kalau orang kan belum berakar beda kan. Saya bilang ya udah berdoa. Waktu dia berobat ke dokter dikasih obat banyak sekali, ketakutan, gak usah takut, ini minum aja, dokter bilang. Ini ada 9 untuk apa, untuk saya sebutin satu-satu, saya tahu semua ini, saya bilang. Ini ada buat gula, obat jantung, ada Briklot ini buat pembuluh jalan darah, Sproroxan ini buat air kecil. Dulu udah dikasih buat buang air kecil terus, itu Furosemida, semua dibuang, kalau ini yang perlu aja dibuang, saya bilang. Ada Kandarin yang lain. Gak usah takut, saya bilang, saya lihat, saya bilang. Orang sakit flu juga saya lihat obat ini apa, oh ya. Kalau dia, saya bilang kalau kamu ada darah tinggi jangan terlalu banyak, dosisnya tinggi, minum-minum Rinovet atau Rino, saya bilang. Itu tensi bisa naik, saya bilang. Oh iya, jadi kita berdoa. Benar omongan Lukas Sudrajat selalu ngomong sama saya, Om, dokter itu mengobati. Dia udah masuk ring, pasang ring 6, dokter itu mengobati. Dalam keadaan payah juga dia ngomong, dokter itu cuma mengobati, memeriksa. Tapi saya percaya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, memang kita gak apa-apa saudara. Dari terakhir selalu ngomong begitu, dokter yang mengobati, tapi Tuhan yang menyelamatkan, betul. Jadi kita berdoa apapun usahanya untuk berobat, Tuhan campur tangan. Sehingga tangan para dokter Tuhan beri hikmat sehingga Tuhan dipermuliakan. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Kita nyanyikan nyanyian, ku tak membawa apapun juga.
Kembali kami datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah ini. Dari pertama sampai penghabisan. Biar firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak perlu takut sebab Engkau tetap menyertai kami. Engkau ada sebagaimana janji-Mu, Immanuel, Allah menyertai kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada malam hari. Berkati usaha mereka yang bekerja sebagai karyawan. Tuhan memberkatinya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Memberkati song leader, memberkati singer, memberkati jalan kolektan, berkati yang memberikan persembahan kolektan. Dan berkati saudara kami yang sudah memberikan perpuluhan untuk mendukung pelayanan kami di kota Cikarang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mantu kami Hugh Jitchen Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan yang heran. Yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah. Tuhan berikan kesembuhan yang heran. Memberkati istri dan anak-anaknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah saudara dengan berkat daripada Allah Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Merta saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali minggu depan dalam waktu dan ibadah yang sama. Immanuel.